Apa sih coba sih? IHSG minggu ini katanya rebound. Tapi rebound dari mana dulu nih? Hari Kamis itu turun 1,42%, lalu Jumat itu naik 0,07%. Itu bukan rebound bang, itu refleks. Kayak mantan yang tiba-tiba bales chat setelah 3 hari di ghosting. Bukan cinta, cuma iseng. Dan lu percaya itu sinyal balik? Sama kayak lu percaya IHSG udah pulih cuman karena naik 5 poin. Berbagai media bilang pasar mulai bangkit, tapi jika lu buka aplikasi saham dan lihat porto, yang bangkit bukan cuan, tapi tekanan darah. Mayoritas sektor merah, saham-saham industri dasar anjlok. Transportasi seperti cyclical, rebah-rebek dan rebahan. Lalu kenapa IHSG bisa hijau? Apakah karena optimisme investor? Ataukah karena 1-2 saham bank gede ditarik biar kelihatan hijau padahal dalamnya gosong? Jawabannya bisa dua-duanya, bisa juga lu terlalu berharap dari angka. Inilah kenapa minggu ini disebut reborn, karena ekspektasi kita yang memantul. Porto tetap merah tapi analisa tetap sok yakin. Tenang bro, ini cuma konsolidasi berat. Sehat apanya bro? Bahkan SMGR udah nggak kuat nahan beban semen. Jadi welcome to Loto episode 2. Kita bahas minggu ini bukan sebagai yang naik, tetapi sebagai yang sebenarnya terjadi. Karena pasar boleh naik 0,07%, namun mental retail tetap jatuh. Dan gak semua bisa bangkit bareng indeks. Minggu ini ada yang bilang pasar mulai stabil. Tapi kalau stabilnya dalam posisi nyungsep, itu namanya bukan pulih. Itu cuma udah gak goyang karena udah mentok bawah. IHSG memang naik tipis, tapi dari 11 sektor hanya 5 yang berwarna hijau, sedangkan sisanya tenggelam dalam lautan koreksi. Sektor industri dasar rontok, padahal inilah tulang punggung manufaktur. Sektor infrastruktur kendor. Meski proyek jalan tol dan bandara sering dibahas, tetapi sahamnya tetap seperti janji kampanye, sering disebut, jarang naik. Bahkan transportasi itu turun 0,80%, padahal permintaan logistik udah mulai pulih. Jadi pertanyaannya, apakah ini soal data atau soal daya tahan investor retail yang makin goyah? Nah, di sisi lain, sektor kesehatan itu naik 1,63%, bisa jadi karena banyak investor mulai butuh pertolongan medis. Properti juga naik, tapi naiknya sekedar lumayan, bukan yes, ini signal. Sedangkan sektor keuangan naik 0,07%, artinya gak jelas. Bisa karena BMRI ditarik, bisa juga karena investor udah kehabisan tempat buat bersembunyi. Jadi ketika lu dengar kata reborn minggu ini, coba tanya diri sendiri deh. Apakah marketnya yang naik atau cuma ekspektasi lu aja yang dipantulin balik sebelum dibanting lagi? Kita mulai dari yang rame dulu deh. Goto lagi ditransaksikan 3 miliar lembar saham. Banyak, iya, tapi lu tahu kan, volume gede itu kayak konser dangdut. Rame di luar tapi isinya bisa chaos. Apakah ini tanda minat institusi atau sekedar retail nyangkut yang belum bisa move on? Selanjutnya ada PNLF, Dewa, Bumi, dan Dimas. Semuanya rame, tetapi coba tanya balik, rame karena cuan atau rame karena saling cut loss? Ini market, bukan bakso keliling. Rame bukan berarti sehat. Sekarang kita ke saham-saham yang naik paling tinggi ya. Ada TAYS naik 34%, MPOE naik 34%, SKBM naik 24%. Keren, bisa jadi. Tapi ingat, yang terbang cepat biasanya bukan investasi, tapi ilusi. Bukan hanya kapitalisasi kecil, tetapi juga likuiditas tipis dan mudah digoyang rumor.
Jadi kalau lu coba masuk ke saham TAYS dan temen-temennya, jangan cuma berharap cuan bro. Siapin juga mental lu, nyali dan aplikasi untuk klaim BPJS kalau lu kaget pas lihat candle harian. Kenapa banyak retail beli di pucuk dan kenapa pula mereka jual di ARB kedua? Jawabannya karena bukan chart yang mereka lihat, tapi chat grup alumni, chat grup Telegram, bahkan story temen yang bilang cuan 12% dalam 2 hari bro. Nggak ikut rugi lu. Dan lu ikut bukan karena yakin, melainkan karena takut jadi yang ketinggalan. Lalu pas harga anjlok, lu nggak langsung jual, lu nunggu, lu meyakinkan diri ini cuman koreksi sehat. Tapi ketika merahnya udah 2 hari berturut-turut, lu mulai buka chat lagi dan apa yang lu temukan, grupnya sepi, adminnya udah kabur, temen lu udah ganti topik dan lu masih mantengin candle merah sambil nanya, gua sih yang salah atau market yang jahat nih? Inilah siklus retail, lu masuk karena FOMO, lu hold karena gengsi, lu cut loss karena nyerah, dan lu ulangin semua itu minggu depan. Kalau lu sadar, fear and greed itu bukan musuh bro, tapi pengendara. Selama lu nyetir pakai emosi, maka lu nggak akan pernah sampai ke tujuan. Lu cuman akan muter-muter di lingkaran pom-pom yang dibangun dari ketidakyakinan sendiri. Oke, seperti biasa, kita akan membawakan sebuah puisi yang mungkin menghibur atau malah bikin kalian tambah kesel. Begini puisinya. Senin membuka dengan gugup, porto merah, tetapi jari masih gemetar ingin klik buy. Selasa datang dengan janji, namun yang naik bukan sahamku, melainkan sinyal dari grup sebelah. Rabu menjatuhkan harapan, bukan karena kandel merah, melainkan karena grup Telegram mendadak sepi. Kamis, aku menatap grafik tanpa ekspresi, menyalahkan sentimen global padahal hatiku yang belum stabil. Dan Jumat, aku menyerah, bukan karena rugi terlalu besar, tetapi karena aku masih berharap saham ini punya hati. Portfolio merah tetapi cintaku tetap panjang. Oke, dari sekian pembahasan kita tadi, kalian udah dengar ya, banyak berita yang bilang IHSG itu katanya naik. Tapi coba lu tanya sama portfolio lu sendiri, apakah naik juga? Atau lu lagi nahan napas setiap buka aplikasi karena takut lihat warna merah menyala kayak utang lebaran? Cuan itu bukan soal naiknya grafik, tetapi soal gimana lu bereaksi waktu grafiknya turun. Karena kalau semua naik, semua kelihatan jago, tapi pas turun, yang tersisa cuma dua. Orang yang belajar dan orang yang ngulang kesalahannya sama. Jadi, kalau minggu ini saham lu merah, ini bukan berarti akhir dari dunia bro. Tapi kalau lu nggak belajar, kenapa bisa merah lagi? Lu bukan trader, lu adalah tokoh utama di film looping. Like video ini kalau lu pernah dengar kalimat tenang bro, ini koreksi sehat. Dan komen kalau lu pernah bangga naik 3% tapi diem-diem rugi 30% misalnya. Dan share video ini ke teman lu yang masih percaya gue tuh bakal naik ke Rp338 suatu saat. Subscribe bukan karena gue paling pinter, tapi karena lu nggak mau jadi beban market sendirian. Dan see you.